Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran jarak jauh kali ini untuk mata pelajaran IPA, kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab yang keempat, suhu, pemuaian, dan kalor. Oke, simak baik-baik penjelasan Bu Maya, kemudian catat hal-hal yang penting pada buku catatan kalian. Peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini adalah tentang kalor yang menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan perpindahan. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah tentang mengukur suhu. Nah, mengukur suhu terkadang kita menggunakan indera peraba, yaitu tangan kita. Tapi ini tidak bisa mengukur suhu dengan tepat, ya. Agar suhu lebih tepat, maka kita gunakan pengukur suhu yang bersifat standar, yaitu termometer. Nah, termometer ini dalam satuan internasional dinyatakan dalam Kelvin, atau simbolnya adalah huruf K besar. Oke anak-anak, termometer sebagai pengukur suhu zat itu bekerja berdasarkan pada perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu naik dan zat menyusut jika suhu zat turun. Ya. Nah, sekarang tentang bagaimana cara membuat termometer. Terlebih dahulu kita pelajari bagian-bagiannya ya. Ada pipa kaca, ada zat cair, ada skalanya, kemudian tabung, serta reservoir atau tandon. Oke. Sekarang yang pertama adalah kita gunakan bahan termometer yang berupa zat cair. Zat cair yang kita gunakan tidak menggunakan air ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, air membasahi dinding kaca. Kemudian air tidak berwarna sehingga sulit dibaca. Kemudian jangkauan suhu air terbatas, hanya 0 sampai 100 derajat Celcius. Dan perubahan volume air sangat kecil jika suhu dinaikkan. Maka kita gunakan apa ya? Nah, kita lihat berdasarkan ini ya, bahannya itu ada beberapa macam. Kita lihat macam-macam termometer. Yang pertama adalah termometer klinis. Ciri-cirinya, termometer ini khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, ya khusus. Jadi ketika diukur suhu kita menggunakan termometer namanya termometer klinis. Skala ukurannya itu 35 sampai 42 derajat Celcius. Nah, ini menggunakan menggunakan raksa ya, bukan air raksa, tapi menggunakan raksa. Menggunakan zat muainya adalah raksa. Oke. Kemudian yang kedua adalah termometer maksimum minimum 6 Belani. Nah, ini termometer khusus yang digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat. Skalanya minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, zat yang digunakan adalah zat muai alkohol dan raksa. Jadi bisa alkohol, bisa raksa. Next, termometer uang. Nah, termometer uang ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Nah, menggunakan zat muainya logam. Tapi ada pula yang menggunakan raksa. Oke. Sekarang apa keuntungan menggunakan zat cair sebagai termometer? Yang pertama adalah raksa. Keuntungannya mudah dilihat karena mengkilap. Kemudian pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca, dan jangkauan suhunya cukup besar, minus 39 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Tapi ada kerugiannya juga anak-anak, harganya mahal. Kemudian tidak dapat mengukur suhu sangat rendah, kurang dari 39 derajat Celcius. Dan ini merupakan bahan yang beracun. Oke, next. Alkohol itu keuntungannya harganya murah, kemudian lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Kemudian titik bekunya rendah sampai minus 112 derajat Celcius.
tapi dia juga ada kerugiannya kita ketika menggunakan alkohol. Titik didihnya rendah, hanya 78 derajat Celcius. Kemudian tidak berwarna sehingga sulit dilihat, serta membasahi dinding cat. Oke, sekarang bagaimana kalau menggunakan bahan termometer berupa zat padat? Nah, ini ada beberapa macamnya. Ada termometer bimetal. Ini menggunakan bahan logam, menunjukkan adanya perubahan suhu, gitu ya. Kemudian termometer hambatan, mengukur hambatan listrik. Termokouple, ini permukaan yang berbeda antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan, menyebabkan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan suhu. Kemudian ada termometer gas. Nah, termometer yang bahannya dari gas tapi jarang digunakan ya, tapi kebanyakan digunakan pada kegiatan industri. Contohnya adalah pirometer, kemudian ada termometer inframerah. Oke. Sekarang kita akan membandingkan skala Celcius dengan skala yang lainnya. Jenis termometernya ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, titik tetapnya ada batas bawah dan batas atas. Masing-masing ini ya. Celcius 0 derajat Celcius, batas atasnya 100 derajat Celcius, dan seterusnya sampai terakhir Kelvin 273 Kelvin, atasnya adalah 337 Kelvin. Nah, ini perbandingan antara 3 skala ini 5:4:9. Nah, ini nanti dipergunakan untuk mempermudah perhitungan pada suhu. Nah, untuk Mia Kelvin itu ditambahkan 273, atau untuk Reaumurnya, untuk Kelvin ya itu skala Celcius ditambah 273, kemudian untuk Reaumur itu T dikurangi 273. Nah, ini ya, jadi rumus dari menghitung suhu. Oke, berikutnya kita terapkan ya. Nah, ini rumusnya. Misalnya untuk mencari skala Celcius, berarti perbandingannya yang ditanyakan taruh di atas, kemudian yang diketahui ditaruh di bawah. Nah, ini cara penghitungannya, nanti kita lihat ada contohnya. Begitu juga dengan untuk Fahrenheit. Nah, Fahrenheit ini nanti ada mencari misalnya skala Celcius yang diketahui adalah Fahrenheit, maka dikurangi 32. Kemudian untuk kebalikannya, untuk mencari skala Fahrenheit, maka skalanya 9/5 kali yang diketahui ya tadi Celcius ditambah 32. Untuk Reaumur juga sama ya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih jelas ya. Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan skala 33 derajat Fahrenheit. Nah, dinyatakan dalam skala pertanyaannya skala Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Nah, cara perhitungannya semacam ini ya. Ini untuk Celcius. Kemudian untuk Reaumur, nah ini 4/9 dalam kurung TF dikurangi 32 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir, jadi untuk 33 derajat Fahrenheit sama dengan 9 derajat Celcius, sama dengan 0,4 derajat Reaumur, sama dengan 282 Kelvin. Oke. Anak-anak, selamat belajar. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Nanti silahkan dipelajari lagi di buku paket untuk penjelasan lebih rinci serta di e-learning. Oke anak-anak, semuanya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.